Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang aplikasi pada induksi magnetik. Peralatan pertama yang menggunakan induksi magnetik itu adalah generator. Ada yang tahu generator itu apa? Jadi, generator itu adalah alat untuk mengubah energi gerak, alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya di mana kumparan pada generator itu diputar dalam medan magnet yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan flux magnetnya berubah-ubah sehingga terjadilah GGL induksi. Nah, ini adalah rumus pada generator. Yang pertama kita punya persamaan dari GGL di mana Emax sin omega T. GGL maksimum itu artinya ya berarti GGL maksimum ya. Satuannya volt. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut. Satuannya radian per sekon. Kemudian N itu adalah lilitan. Kemudian ada B, di situ adalah induksi magnet. Kemudian ada A, luas kumparan. Kemudian ada T, yaitu waktu. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Kemudian, peralatan kedua itu adalah transformator. Transformator itu adalah alat untuk mengubah tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Nah, di sini ada gambar transformator. Transformator itu ada 3 bagian. Yang pertama, kita tulis dulu ya. Ada 3 bagian. Ada yang namanya inti besi. Yang ini digambarkan. Kemudian ada juga kumparan primer yang ini. Kumparan primer dan juga kumparan sekunder. Kumparan sekunder. Jadi itu merupakan bagian dari transformator. Nah, kemudian selain itu nantinya itu juga ada lilitan primer, lilitan sekunder, itu sama aja kayak kumparan ya. Nanti ada, jadi gini, kalau kumparan primer itu adalah NP yang biasanya kita sebut sebagai lilitan. Kalau kumparan sekunder berarti NS atau lilitan sekunder, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada transformator itu ada persamaan, di mana persamaannya itu adalah VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini jika nanti diketahui salah satu, misalkan, atau yang ditanyakan salah satu. Kita coba rincikan. Jadi, kalau P itu berarti tegangan pada kumparan primer. Kalau VS, tegangan pada kumparan sekunder, satuannya volt ya. Kemudian NP itu berarti banyak lilitan pada kumparan primer. Sedangkan NS itu banyak lilitan pada kumparan sekunder. Kemudian kalau IS itu adalah arus di primer, di kumparan primer. Kalau itu IP berarti ya. Kalau IS berarti arus di kumparan sekunder. Satuannya ampere kalau arus.
Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian, kita juga perlu tahu bahwa ada jenis transformator. Jenis yang pertama itu namanya step up. Kapan itu dikatakan sebagai transformator step up? Yaitu ketika V primer lebih kecil daripada V sekunder, N primer lebih kecil daripada N sekunder, dan I primer lebih besar daripada I sekunder. Di mana pada step up ini berfungsi untuk menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik suatu sumber. Kemudian satunya step up itu namanya step down. Kalau step down berarti kebalikannya. Vp-nya lebih besar, Np-nya lebih besar, tapi Ip lebih kecil. Di mana dia berfungsi menurunkan atau memperkecil tegangan bolak-balik dari suatu sumber. Kemudian kita juga harus tahu apa itu efisiensi transformator. Jadi di transformator itu ada yang namanya efisiensi. Secara pengertian, efisiensi itu merupakan besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran atau kita singkat sebagai P out dengan daya masukannya atau P in. Di mana efisiensi itu punya simbol misalkan seperti ini. Kemudian rumusnya itu berarti P out dibagi P in, jangan lupa dikali 100%. Karena biasanya efisiensi itu satuannya atau wujudnya itu persentase. Nah, selain itu, kita juga bisa menuliskan rumusnya adalah PS dibagi PP dikali 100% atau VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Nah, seperti ini. Kalau kita rincikan berarti ini adalah efisiensi, satuannya persen. Kemudian PS itu adalah daya pada kumparan sekunder. Kemudian PP daya pada kumparan primer. Kalau daya berarti satuannya adalah W ya, atau watt. W, ini juga W. Kemudian I, jangan lupa ada I juga, I itu adalah arus. I itu arus, nanti sesuaikan sendiri, dan V itu adalah tegangan. Maksudnya sesuaikan gimana? Kalau yang ada IS berarti sekunder, kalau IP berarti yang primer. Kalau tegangan itu volt, kalau arus itu ampere satuannya. Kurang lebih itu adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Oke, di sini kita latihan soal. Jadi ada generator listrik menghasilkan tegangan AC sesuai persamaan berikut. Tentukan frekuensi sumber listrik dan tegangan maksimum yang dihasilkan. Oke, dari persamaan kita tahu kita kan punya persamaan 110 akar 2 sin 100 pi T. Nah, jangan lupa kalau bentuknya seperti ini, tadi kan kita punya persamaan pada generator itu adalah E sama dengan E max sin omega T gitu ya. Nah, pertanyaan pertama itu yang ditanyakan adalah frekuensi. Nah, untuk frekuensi, kita bisa dapat dari omega sama dengan 2πf. Omega itu adalah yang ini. Berarti kita ganti 100 pi sama dengan 2πf. Kalau sudah ini kita coret, yang ini juga kita bagi, hasilnya adalah 50 Hz sama dengan frekuensi.
Jadi kita udah dapat frekuensinya. Kemudian kita cari tegangan maksimum. Ini yang pertama berarti ya. Untuk tegangan maksimum, rumusnya adalah V max sin omega T. V itu bisa kita ganti dengan tegangan atau GGL. Kemudian V max-nya kan berarti kalau sesuai persamaan 110 akar 2 sin 100 PT ya. Berarti tegangan maksimum atau GGL maksimumnya itu adalah 110 akar 2 atau E max gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 110 akar 2 dan juga 50 Hz.